Nah, kembali lagi di Hitam Putih bersama Ustadz Wijayanto dalam Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Iya. Gimana Mas Edi? Orang meninggal, Ya, kenapa harus didoain? Ayo. ya. Pertama, memang doa tidak terbatas kepada orang hidup. Karena doa itu adalah urusan batin. Di dunia ini ada banyak alam. Jadi ada alam yang namanya alam yang jabarut itu yang kita sama-sama bisa komunikasi gini. Ini sekarang ya. Jadi karena secara lahiriah memang ada kontak fisik. Oke. Tapi ada yang tidak kontak fisik tetapi bisa dirasa. Misalnya alam misal. Alam misal itu misalnya di sini ada virus. Tapi kita nggak bisa melihat bahwa orang flu itu karena virus misalnya. Atau kalau ada suara meong-meong di sana, pasti itu bukan gajah. Ya kan? Meong-meong berarti bukan gajah. Bukan. Iya, itu berarti Kucing. kucing. Nah, itu berarti dia alam misal. Ada lagi alam di atas itu alam batin yang namanya rahim, itu bisa kontak. Misalnya tiba-tiba Ibu Heniwati itu ibu saya. Iya, misalnya. Ini nama itu, anggaplah ini nama samaran lah ya gitu ya. Nama samaran tuh singkatan HN gitu loh. Iya, ada HN dari Heniwati. Oke, jadi itu tiba-tiba tersedak. Ternyata ada anaknya yang sedang sakit. Itu kontak batin. Anaknya sakit, ini tersedak. Apa? Karena kok ada sesuatu, ada yang jatuh. Jadi kontak batin itu berasa. Karena rindu ternyata lama nggak ketemu anaknya. Karena anaknya diajak tinggal bersama nggak mau, malah suruh tinggal di tempat saudaranya yang lain. Ada orang gitu, orang tua yang nggak mau tinggal bersama anaknya sendiri, pilih dengan anaknya yang lain gitu. Itu namanya Bu Heniwati tadi. Oke, itu kontak batin. Ada lagi kontak ruh. Kontak ruh itu adalah orang mati itu masih bisa kontak dengan kita. Maka kalau kita masuk kuburan suruh memberi salam. Assalamualaikum ala diyar. Nggak usah nunggu jawaban. Iya. Kalau dijawab malah waalaikumsalam, malah jadi kacau itu sebenarnya. Jadi itu kontak batin. Kontak batin itu bisa dilakukan kayak semacam telepati. Jadi orang itu nggak usah memanggil namanya, kita lihat saja dalam berapa menit dia akan noleh sini. Itu bisa, itu namanya kontak batin juga yang kaitannya dengan alam yang di atas. Betul. Saya aja kalau lagi kalau lagi tiba-tiba ada telepon bunyi, saya bisa tahu oh ini Ustadz yang nelfon. Iya, tahu. Dan saya tahu persis. Ada namanya keluar Ustadz Wijayanto. Iya, betul. Bahkan saya tahu kalau Mas Dedi telepon berarti ini sudah dekat Ramadan. Iya. Karena saya tahunya Ramadan kalau ada bintang tamu di sini. Oh iya. Iya. Betul. Dan itu diantaranya. Nanti ada alam yang lebih tinggi lagi. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu karena memikirkan perang, jadi ada ngirim pasukan di atas gunung di Persia, di Irak, tiba-tiba dikepung musuh, setengah-tengah khutbah di Madinah, turun. Maka orang kata ini orang gila ini, orang kenapa kok khutbah tiba-tiba turun? Karena melihat pasukannya dikepung oleh musuh. Dan betul, ternyata pasukan itu dengar padahal belum ada handphone. Itu. Nggak ada sinyal, nggak ada itu, tetapi suara dari Madinah bisa sampai didengar oleh pasukan yang ada di Persia. Karena nangis batinnya tadi, kontak batinnya tadi, suaranya bisa didengar di sana. Akhirnya semua pasukan turun, dan akhirnya yang ngepung ke atas ternyata sudah turun duluan. Itu contoh adalah kontak-kontak batin di antara kita. Dan kita juga masih, makanya orang meninggal masih perlu didoakan. Karena itu nanti ada kontak batin. Kalau diziarahkan, misalnya nih, orang meninggal. Ya, orang meninggal. Saya nggak mau ziarahin lah gitu. Bodo amat gitu. Dulu awal-awal memang dilarang. Dalam agama itu dilarang karena
kebablasan. Orang ziarah itu kadang malah mendewa-dewakan kuburan. Oh iya betul. Iya, jadi kuburan itu malah jadi, karena kalau dalam Islam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sering iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. Nah, artinya dia kepada kuburan yang didewa-dewakan. Iya, malah ini nyari togel, nomor togel. Nomor togel itu. Oh. Jangan cerita pengalaman dong. Loh. Enggak, saya malah nggak tahu kalau itu. Oh iya. Kalau itu orang kan bisa bicara fasih karena mungkin pernah melakukan. Jadi intinya adalah, tapi kan dulu suka main kartu, sekarang udah berhenti. Iya. Kartu ini apa ditebak bener karena memang sudah disiapkan dari awal itu semuanya. Iya, namanya juga magician. Iya. Namanya juga gitu. Iya. Jadi kalau magician tuh nggak dosa kan? Nggak dosa, memang itu trik aja gitu. Bagus sih menghibur orang. Iya. Jadi intinya adalah bahwa orang itu ada komunikasi batin tadi, oke. Dan sesungguhnya dalam komunikasi batin itulah untuk menghubungkan antara dua hal itu. Oke. Iya. Kalau gini, ini perbincangan yang menarik sekali karena otopsi. Otopsi itu kan artinya sudah meninggal, terus badannya dibuka untuk penelitian. Nah itu secara agama boleh apa tidak? Boleh. Hukum asalnya tidak boleh, tetapi menjadi boleh karena hukum berlaku kepada keadaannya. Jadi nanti ada hukum, ada moral hukum, ada fikih, ada usul fikih. Saya mencium cika itu nggak boleh karena bukan apa-apa saya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu dia pingsan, maka saya nggak ada Mas Dedi, saya boleh bantuan pernapasan. Anda mau kemana sama dia nggak ada saya? Ya kadang-kadang kan di kamar sebelah. Misalnya itu. Oh ini misalnya kan? Misalnya pingsan. Misalnya. Itu pun kalau nggak ada yang lain. Itu. Tapi betul-betul pingsan apa enggak? Jangan-jangan baru batuk-batuk. Ini bantuan pernapasan ya jangan. Baru batuk bantuan pernapasan. Iya. Dan jadi kondisi yang tertentu membolehkan yang terlarang. Sama dengan orang makan babi dalam Islam tidak boleh. Betul. Tetapi kalau nggak ada makanan lain, maka daripada mati makan babi. Mending babinya yang mati. Wajib makan babi. Tapi wa menituro bagian jangan berlebihan. Mumpung boleh terus babi 2 tambah gendik 5 itu ya. Itu berarti mumpung itu tidak boleh. Ya, Oke, berarti jadi, dalam kondisi tertentu misalnya dipikirkan diracun gitu. Itu boleh diotopsi ya. Karena itu untuk mencari nilai kebenaran. Sekarang Ustaz, ya. Ini pertanyaan saya yang menurut saya menarik juga nih. Terakhir saya mau tanya Ustaz. Seandainya saya beda agama sama Ustaz. Ya. Lalu saya meninggal. Ya. Kita cari contoh yang lain aja. Iya. Kenapa gue meninggal coba? Iya. Kenapa nggak dia contohnya coba? Ya enggak, karena kalau saya dengan Mas Dedi kemungkinan duluan saya. Kok bisa? Layaknya duluan saya. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Belum tentu ya. Belum tentu. Iya. Karena kematian itu di tangan Allah. Betul. Bisa saja Mas Dedi duluan, saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan Mas Dedi duluan. Sama bisa. aja. Sama. Iya. Tapi artinya kan kematian di tangan Tuhan. Iya kan betul. Gitu. Seandainya saya meninggal. Ya. Beda agama saya sama Ustaz. Ya. Apakah Ustadz mau mensolatkan saya? Sholat ini tidak, tapi doa boleh. Doa boleh? Iya, tapi kalau sholat, karena sholat itu berkaitan dengan orang yang sama-sama sholat. Oke. Ya, kalau doa memang anytime. Sekarang aja saya doakan. Terus Loh, nggak perlu, nggak perlu sekarang belum. Kalau memang saya ikhlas kok, nggak apa. Enggak apa. Tapi Ustadz boleh mendoakan saya? Boleh. Siapapun boleh didoakan. Bahkan mendoakan itu jangankan itu, orang memusuhi aja didoakan. Kalau sekarang Ustadz sama-sama agamanya, iya, sama saya ya. Iya. Sekarang Ustadz yang meninggal. Iya, misalnya. Ustadz yang meninggal. Misalnya kan, misalnya. Tapi saya benci banget sama Ustadz. Benci banget sama Ustadz. Iya. Itu bencinya tuh banget itu sama Ustadz. Iya. Ustadz meninggal. Iya.
apakah saya nggak ada orang lain? Apakah saya wajib menyolatkan Ustaz? Cuman masalahnya kasus pertama, kalau orang benci itu duluan yang benci dulu karena perasaannya itu psikosomatis. Jadi yang membenci itu lebih duluan mati daripada yang dibenci. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Tetapi dalam kasus tadi tetap dong hak mereka untuk didoakan. Artinya tetap dimandikan tadi, dikafani, terus dikubur. Kalau dalam Islam tadi model penguburan di tongkonan, kemudian di masa tidak boleh. Atau digantung di pohon, atau dikremasi, itu tidak boleh. Semuanya itu dalam konsep Islam adalah dikembalikan ke asalnya, ke tanah, yaitu dikubur. Dikubur pun dipercepat untuk pembusukannya. Maksud saya itu dibuka, kalau itu dia pakai kain kafan pun dibuka supaya dia segera, kan biasanya nanti akan ada apa ya, memuai dan segalanya, maka supaya menyatu dengan tanah. Nah itu memang bisa dan disegerakan. Tapi intinya saya harus mendoakan Ustaz juga walaupun saya musuhan sama Ustaz. Iya. Musuhan itu didoakan, justru Rasulullah itu kalau mau dicontoh itu balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Dalam surat Fusilat ayat 34, idfa billati hiya aksan. Kalau kamu dibuat ada orang berbuat salah kepada kamu, balaslah dengan cara yang baik. Kalau kamu kecurian, jangan genti mencuri. Berarti sama-sama pencuri. Pencuri, betul. Kalau kita kecurian, maka kita tidak boleh genti mencuri karena supaya kita tidak jadi pencuri. Dan ini sering terjadi kalau di masjid hilang sendalnya, terus tinggal satu, terus dia ngambil. Berarti dia sama-sama pencuri. Ngambil sendal orang lain. Iya, kan itu sering terjadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Jangan mana-mana, kita lanjut lagi setelah satu ini. Tetap di Hitam Putih. Biasanya orang-orang terlantar, orang itu mayat jenazah terlantar itu hitam ya. Kita sudah bersama tim pemandi jenazah ya di samping kiri kita ya. Pemandi jenazah? Iya, pemandi jenazah tuh. Bentar. Iya, benar. Kalau Pak Ustadz? Apa? Kalau Pak Ustadz? Bang, ada Pak Ustadz? Itu. Oh iya. Maaf. Kalau Pak Ustadz? Kenapa kok milihnya kok palang hitam, kok nggak palang putih? Iya, Pak. Itu nggak palang hitam, itu duka ya. Oh ya, palang hitam itu biasanya orang-orang terlantar, orang itu mayat jenazah terlantar itu hitam ya. Nah, mungkin saya mau tanya terakhir buat Anda berdua. Mengurusi jenazah, memakamkan jenazah, melihat jenazah dalam keadaan yang tidak wajar hampir setiap hari. Pertanyaannya buat Anda berdua begini, buat Anda berdua, apa sih arti hidup itu? Artinya hidup itu kalau buat saya itu jangan terlalu berlebihan ya. Apa itu mengumbar nafsu, betul pesan. Apalagi yang sewajarnya aja ya. Toh akhirnya mati Karena, juga. Nah betul, walaupun itu kita mengumbar kemampuan, nah pengen itu, pengen ini, tapi akhirnya kan emang amal ibadah aja yang dibawa setelah kita mati. Hanyalah kain putih yang dibawa dan amal ibadah yang insya Allah diterima Allah. Tapi mayoritas yang ditemui itu usia tua apa usia muda? Ya, kalau memang kita dalam di kecelakaan ya, banyak muda juga. Banyak muda juga Iya. banyak. Jadi Akhirnya kan belum tentu yang tua dulu. betul. Bisa juga yang muda duluan bisa. Benar. Karena maut itu tidak mengenal Betul, usia ya. iya. Siapa tahu yang sakit umurnya masih panjang, yang sehat justru nauzubillah min Saya dzalik. sakit kaki. Umur panjangnya amin, insya Allah amin. Iya.
Lu Tapi- kerja sama siapa sih Sama sebenarnya? Bapak. Yang mana yang sakit, Pak? Yang kiri. Oh, kayaknya nggak lama lagi deh, Pak. Nggak lama lagi sembuh. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Oke. Amin, amin, amin. Baik. Terima kasih buat kehadirannya di Hitam Putih. Pak Ustadz, terima kasih Pak Sama-sama. Ustadz. Salah. Terima kasih. Nah itu tadi menarik sekali karena dengan melihat itu semua ya ternyata ya memang harus ada orang yang mengerjakan hal seperti itu ya. Dan menghargai, saya yang tadi belajar dari Ustadz adalah walaupun hidup atau meninggal kita harus menghargai orang lain ya. Mau itu sama dengan kita, beda dengan kita, beda suku, beda ras, beda agama dan sebagainya, bahkan musuh ya Ustadz ya, Iya. bahkan musuh ya. Tapi kita harus menghargai orang lain. Dan yang penting hidup itu tidak bisa diulang ya. Dari mempelajari kematian kita tahu bahwa hidup itu nggak bisa diulang. It is not a game. It's not a game. Kalau di game itu kalau mati bisa restart. Enak kan? Jadi Anda boleh salah, bisa restart. Belajar, oh ternyata salah loncat ke sini, restart, mulai lagi. But life is not. Life, when you do something wrong, you learn, but it goes on. You can't restart. So do good in your life. Because life is not a game. When it's game over, you cannot restart. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.